Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Motor Supra Koperasi, cuy. Kita lanjutin video tentang VR Q1 yang kemarin ya, cuy ya. Kali ini upgrade-nya ya, atau update videonya ini mengenai part-part yang baru datang ya. Jadi ini ada 3 part yang udah aku pesenin kemarin, yang setengah-tengah ini aku pesenin online ya di Tokopedia adanya. Cuma satu ini kayaknya yang ready. Terus yang dua-dua ini aku order di saudara saya ya, mau dari PLDC maupun controller. Kita langsung lanjut ke part apa aja sih yang kita udah pesen dan rencananya kita pasang di VR Q1 kita, cuy. Oke, pertama-tama di sini kita ke bagian power ya, atau tenaganya, yaitu BLDC. Mereknya di sini DKYS ya, cuy ya, mereknya DKYS dengan watt 3000 ya, cukup gede banget. Jadi selisihnya cukup besar banget ya daripada bawaannya cuman 800 watt, ini 3000 watt, cuy. Terus selanjutnya untuk kontrolernya ya, jadi kalau kalian upgrade BLDC harus wajib pakai fotol ya, pakai fotol EM100, cuy. Fotol EM100 untuk harganya ini kemarin aku beli second, harganya 1 jutaan, kondisinya cukup bagus ya. Sedangkan untuk BLDC nya ini baru, harganya 2 jutaan ya, cuy. Terus yang terakhir partnya yaitu part ini yang saya rasa cukup sulit banget dicari. Ini karet, bukan karet sih, ini bos ya, bosing armnya yang ada di sini. Nah, yang ada di sini, cuy. Nah, ini kemarin aku beli online, dapat di Tokopedia, harganya murah sih itu, 35 ribuan satu biji. Cuman tokonya nggak gratis ongkos kirim, sama ongkos kirimnya 20.000. Jadi kemarin 90 ribuan kalau nggak salah, 92 atau berapa gitu, sama admin Tokopedianya baru datang juga. Jadi kemarin ceritanya itu aku kan udah PO lah, PO nya itu nggak bisa di cancel. Jadi daripada nunggu PO nya lama, ya wis aku beli lagi yang ready, udah datang, nanti kita tinggal pasang. Terus di sini ada upgrade sedikit ya soal armnya. Jadi di sini aku tambahin laslasan, cuy. Nah, kalau bisa cek, ini aku tambahin laslasan semua full dari sini juga. Jadi ini bener-bener full las-lasan. Jadi untuk bawaan VR itu kan cuma di bagian sini, kok ke sini, sebelah sini sama sebelah sini aja. Jadi menurutku itu kurang ya, nanggung banget lah. Jadi sekalian aku kasih full las-lasan kayak gini, cuy, biar mantep ya, biar kuat. Bolak-balik aku las. Nah, bolak-balik aku las nih, cukup rapi juga untuk pengerjakannya, mantap banget ya. Terus sekalian aku suruh panasin ya sama tukang lasnya supaya catnya rontok semua. Nanti kita cat lagi dengan cat warna hitam aja, jadi nggak perlu dipoter-koter, kita cukup cat warna hitam aja, cuy ya, supaya nggak karatan. Kalau kayak gini nanti pasti karatan, nggak lama pasti karatan, apalagi kalau kena air hujan otomatis nanti bakalan karatan, cuy. Terus di sini untuk kampas remnya udah mulai aku pasang ya. Ini kampas belakang udah aku pasang, sama karet-karet kayak gini. Ini sebenarnya simple sih, kok simple, sepele ya. Jadi ini sebenarnya sepele tapi wajib diganti ya, apalagi kalau udah sobek. Sebenarnya kemarin belum sobek sih, masih cukup bagus ya nih. Kalau kalian bisa cek, ini cukup bagus, tapi ya sekalian bongkar sekalian ganti aja. Harganya juga murah banget, cuma 6.000 atau 3.000 kemarin, murah banget, tapi fungsinya cukup pengaruh banget di bagian pengereman. Terus untuk kampas depan juga kita udah pasang, cuy. Nah, kita udah pasang. Nah, ini agak motong dikit ya, seperti di video sebelumnya. Jadi aku potong di bagian pengait tengahnya ini, bekas tengahnya ini kita potong dikit, nggak masalah. Yang penting ini masih berfungsi dengan baik dan nggak ganggu dari fungsi pengeremannya. Terus untuk itu cakram belakang, cuy, cakram belakang di sini udah aku cat ya, aku cat warna hitam. Nah, hitamnya ini hitam yang tahan panas ya, cuy ya, hitam. Nah, kalau kita kasih yang cat biasa otomatis nanti bakalan lontok, cuy, karena ini rem itu panas banget kalau dipakai buat perjalanan jarak jauh, apalagi kalau ke tanjakan atau turunan. Jadi mau nggak mau dan wajib ya, hukumnya wajib sih, ini harus kita pakaiin cat hitam. Nanti ini kita pindah ke BLDC yang baru dan kita tinggal nunggu bannya aja. Ini bannya juga aku ganti depan belakang baru dengan corak yang cukup unik lah. Jadi mungkin nggak sesuai dengan
motornya ya, karena memang aku nyarinya itu yang beda dari yang lain gitu cuy. Jadi nantinya kita bisa dibilang ya lain daripada yang lain lah, jadi nggak ada yang sama gitu, makanya aku cari corak yang cukup aneh aja. Oke. Dan selanjutnya di bagian baterai ya, ini di bagian baterai nanti juga kita upgrade. Jadi pakai baterai bawaannya itu kita jual kita jual ya, mungkin laku 2 jutaan mungkin ya, kondisinya masih cukup bagus sih baterainya. Nah nanti baterainya kita jual, kita buatin baterai baru dengan 72 volt ya, kata masku gitu, 72 volt. Untuk AH nya di sini aku kurang tahu sih berapa AH, katanya di bagian bawah sini tuh muat 22 AH. Jadi di sini nanti kita buatin kotak lagi dari plat besi nanti. Jadi kita nunggu baterainya selesai dulu baru kita buatin kotakan untuk tempat baterainya nanti. Di bawah sini katanya muat 22 AH 72 volt, sedangkan untuk di bagian atas ya, jadi di bagian atas ini nanti tuh di di bagian box ya, di bagian bagasi itu kita lepas, yang ada kotak tempat baterainya itu kita lepas, kita buatin baru dari plat juga cuy, supaya baterai itu bisa masuk sampai ke bawah sini. Nah katanya di bagian atas ini itu muat 50 AH gitu, jadi cukup lumayan gede ya untuk baterainya nanti. Untuk soal baterainya ya nantikan aja untuk update nya ya. Jadi ini project juga masih cukup lama karena ada beberapa part juga masih belum sampai, terus fitting labor juga ini masih ribet banget anjir, ribet banget karena ini nggak sesuai ekspektasi cuy. Aku kemarin kan beli pangkon ya, pangkon di bagian labor, ternyata nggak muat anjir. Ini terlalu kecil, diameternya terlalu kecil, jadi ini nggak muat, nggak muat. Ini nggak muat, jadi nanti kita gerinda aja lah daripada nggak kepake kan ya, kita gerinda supaya ini bisa masuk kayak gini. Oke, terus di bagian sini juga nggak sesuai ekspektasi. Jadi kemarin aku beli apa sih ini, pegangan ini ya, kabel rem ya. Nah pegangan ini ternyata ini juga nggak muat cuy, kan posisinya ini tuh harus di sini cuy, jadi harus di bagian karetnya ini. Nah harus ditaruh di bagian karet sini, nah kayak gini ya. Nah kayak gini, harus kayak gini ya, jangan di bagian ininya selangnya, nanti bakalan kegesek-gesek, otomatis selangnya ini malah rusak, amit-amit malah bisa sampai bocor cuy, karena ini kan teksturnya kayak gini, keras cuy, jadi dari aluminium gitu. Kalau kegesek pasti ini yang kalah, jadi mau nggak mau kita harus taruh di sini, bukan mau nggak mau sih, tapi harus taruh di sini. Nah ini nanti gini kayak gini, tapi ini nggak muat cuy, terlalu kecil diameternya, jadi kita gerinda juga nanti. Kita akal-akalin daripada kita buang kan nggak kepakai juga, jadi kita akal-akalin. Sayang banget udah kita beli juga, kalau nggak dipakai ya mubazir juga gitu cuy. Terus kalau kayak gini kita kasih plastik kayak gini, ini juga nggak harus juga sih, cuma kemarin ya biar aman aja, nggak gesek-gesek kita tambahin kayak gini. Simple sih tapi cukup bermanfaat atau cukup mempengaruhi untuk umur selang remnya gitu. Oke, mungkin itu aja sih update tentang video VR V1 saya ini cuy. Jadi ada 3 part yang udah kita spill tadi ya, dari BLDC, dari controller, dan dari bos armnya cuy. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.